Halo semua, selamat bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan dunia fisika ya. Nah, mungkin semua sudah bisa melihat di layar ini ya, ini foto dari saintis mungkin yang paling terkenal ya di sepanjang sejarah manusia, yaitu Albert Einstein. Dan kita lihat di papan tulis itu adalah persamaannya yang sangat terkenal ya. Persamaan itu mungkin persamaan yang paling terkenal di dalam sejarah manusia. Jadi saya rasa hampir semua orang mungkin pernah melihat atau bahkan bisa menyebutkan ya, E equals MC squared. E sama dengan MC kuadrat. Nah, banyak yang tahu persamaan ini, banyak yang sering lihat, tapi cuma sedikit yang tahu artinya apa ya. Jadi saya akan coba jelaskan melalui video yang mudah-mudahan tidak terlalu panjang ini ya, apa arti dari persamaan tersebut. Sebetulnya kalau mau dituliskan secara akurat ya, mungkin lebih tepat kalau dituliskan seperti ini ya. Delta E sama dengan delta MC kuadrat ya, di mana huruf delta ini menandakan perubahan. Jadi arti dari persamaan ini sebetulnya adalah perubahan energi atau transformasi energi itu sama dengan perubahan massa dikalikan C kuadrat, di mana C ini adalah kecepatan cahaya ya. Delta ini melambangkan perubahan ya, jadi kita dalam persamaan ini tidak berbicara mengenai nilai energi yang absolut, tapi perubahan dari nilai energi. Untuk memahami rumus Einstein tadi, kita harus mengenal dulu proses nuklir ya, yang disebut fission dan fusion. Ini adalah dua reaksi nuklir yang terjadi di inti atom. Jadi yang pertama ini fission, itu adalah peristiwa di mana suatu inti atom itu dipecah menjadi dua inti atom yang lebih kecil. Ini yang disebut fission ya. Jadi pemecahan inti atom menjadi dua inti atom yang lebih kecil. Sedangkan yang satunya lagi adalah fusion atau fusi mungkin ya bahasa Indonesianya. Fusi ini adalah sebaliknya, yaitu adalah peleburan atau penggabungan dari dua atom yang kecil menjadi atom yang lebih besar. Kalau saya bilang atom itu artinya inti atom ya. Jadi ini ada dua inti atom yang melebur menjadi inti atom yang lebih besar. Nah, dalam proses fission maupun fusion yang sudah kita ketahui adalah dua proses ini itu menghasilkan energi ya, mereka mengeluarkan energi. Jadi ada energi yang dilepas dari dalam inti atom itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana rumus Einstein tadi bekerja dalam peristiwa fission. Nah, di sini ada satu inti atom dari uranium. Uranium itu adalah salah satu elemen yang bersifat radioaktif. Dia intinya itu tidak stabil ya. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tidak stabil. Nah, mungkin kita perlu sedikit mengulangi lagi apa yang dimaksud dengan inti atom ya. Jadi kita tahu bahwa atom itu terdiri dari tiga unsur yang fundamental itu ya, yaitu proton, neutron, dan elektron ya. Jadi itu adalah tiga building block, yaitu partikel yang membentuk suatu atom. Nah, ini adalah atom uranium yang terdiri dari 92 proton yang berwarna merah, kemudian 235 ini adalah jumlah dari proton dan neutron. Jadi 92 proton berarti jumlah neutronnya itu adalah 235 dikurang 92 begitu ya. Nah, ini inti atom uranium ini tidak stabil, memang dari alamnya tidak stabil. Nah, jadi kalau kita bisa tembakkan satu neutron ya ke inti atom ini ya, neutron itu kemudian akan menjadi bagian dari inti atom, dia melekat di sini. Total jumlah proton dan neutron itu dari 235 menjadi 236 karena ada neutron tambahan ya.
Nah, ini membuat inti atom ini menjadi lebih tidak stabil lagi. Nah, karena tidak stabil, kemudian dia memecahkan diri menjadi dua. Ya, dalam kasus ini menjadi kripton dan barium ya. Nah, kripton dan barium ini atom yang lebih kecil, tapi inti atomnya lebih stabil karena jumlah proton dan neutronnya itu tidak sebanyak sebelumnya. Nah, dalam peristiwa fission ini yang diobservasi oleh para peneliti 100 tahun yang lalu itu adalah bahwa kalau kita bandingkan massa dari inti atom sebelum memecahkan diri dan total jumlah massa dari partikel-partikel yang dihasilkan ini ya, itu kalau kita bandingkan total massa sebelum dan total massa setelahnya, total massa setelahnya ini ternyata jumlah massanya lebih kecil. Ya, jadi kalau kita tambahkan massa dari kripton, ditambah massa dari barium, ditambah massa dari ketiga neutron yang dilepaskan ini, itu ternyata jumlahnya lebih kecil dari massa sebelum mereka memecahkan diri. Artinya ada massa yang hilang. Ya, ada massa yang hilang. Itu disebut delta M tadi ya. Nah, massa yang hilang itu kalau menurut hukum dari Einstein tadi itu berubah menjadi energi. Jadi disinilah persamaan tadi berlaku ya. Nah, kita lihat sekali lagi ini delta M, ini perubahan massa, ya artinya perbedaan massa dari antara sebelum dan sesudah. Ya. Itu dikonversi menjadi perubahan energi. Jadi ada energi yang dilepas di situ ya. Nah, jumlahnya berapa besar? Jumlahnya adalah sebanding dengan perubahan massa yang hilang tadi dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat. Nah, ini jumlah massa yang hilang ini sebetulnya tidak banyak, sedikit sekali. Tapi karena dikalikan dengan angka yang besar, jadi kecepatan cahaya itu kan 300.000 meter per detik ya. Jadi besar sekali angkanya. Kemudian dikuadratkan lagi. Jadi kalau dikalikan, itu menghasilkan perubahan energi yang sangat besar. Nah, ini adalah energi yang dilepaskan oleh inti atom itu ketika terjadi fission. Untuk memahami bagaimana suatu inti atom itu bisa pecah ya menjadi dua inti atom yang lebih kecil, kita perlu memahami dulu bahwa ada berbagai ukuran atom ya. Jadi ada atom yang ringan yang cuma terdiri dari satu proton dan satu elektron. Ini adalah hidrogen. Di atasnya itu adalah dua proton dan dua neutron ditambah dengan dua elektron. Ini adalah helium ya. Ini adalah atom-atom yang bisa dibilang atom ringan. Nah, tapi makin banyak jumlah proton, neutron, dan elektron, atom itu makin lama menjadi berat. Ya, jadi ini yang di bawah ini termasuk atom yang berat ya. Berat itu artinya inti atomnya itu mengandung banyak proton dan neutron. Oke, jadi ini yang saya maksudkan dengan atom yang ringan dan atom yang berat. Proton itu memiliki muatan positif ya. Nah, jadi untuk bisa mengikat proton yang positif dengan proton yang positif lainnya itu dibutuhkan suatu energi ya. Kalau dua partikel yang memiliki muatan yang sama positif dengan positif, itu kalau menurut hukum Coulomb ya, hukum Coulomb atau hukum gaya elektromagnetik itu kan harusnya tolak menolak. Tapi di dalam inti atom, proton itu bisa mengikat menjadi satu, itu karena ada energi yang memegang mereka. Tanpa ada energi itu, mereka akan tolak menolak. Ya, energi ini berkaitan dengan gaya nuklir kuat yang bekerja di dalam inti atom itu ya. Ini adalah grafik yang menunjukkan besarnya energi yang mengikat proton itu ya, atau disebut binding energy dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini adalah binding energy per nukleon. Nukleon itu bisa proton, bisa neutron. Ya, jadi ini binding energy atau energi yang dimiliki oleh per partikel itu ya. Satu partikel apakah itu proton atau neutron.
Jadi di sumbu vertikal ini adalah besarnya binding energy, sedangkan di sumbu horizontal ini adalah jumlah dari partikel yang berada di dalam inti atom. Jadi jumlah dari proton dan neutron ya. Ini kita lihat ada kurva ini memiliki puncak ya. Kita mulai dari sini deh. Jadi puncak dari kurva ini adalah inti atom yang memiliki binding energy yang paling maksimum ya. Jadi ini adalah atom yang paling stabil ya, karena binding energinya besar sehingga mereka bisa saling mengikat dengan lebih erat ya. Jadi susah untuk dipisahkan. Nah, ini adalah besi ya. Besi ini ya, Fe dengan jumlah proton dan neutron itu 56. Ya, ini adalah elemen yang paling stabil. Nah, elemen yang lainnya berada di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Yang di sebelah kiri ini adalah elemen-elemen yang ringan. Yang di sebelah kanannya ini adalah elemen-elemen yang makin berat. Nah, yang paling bawah ini adalah hidrogen dan helium. Kemudian ada juga lithium. Ini adalah elemen-elemen yang ringan. Nah, kalau mereka bergabung, itu jumlah proton dan neutronnya kan bertambah banyak. Ya, sehingga binding energi di dalam inti atom itu makin menjadi kuat. Jadi kekuatannya itu makin naik sampai kalau sudah cukup jumlah proton dan neutronnya itu menjadi 56, itu menjadi atom besi, ya disitulah inti atomnya itu paling sulit untuk diutak-utik lah begitu ya. Tapi kalau kita tambah lagi proton dan neutronnya, atomnya itu menjadi terlalu besar. Ya terlalu besar sehingga menjadi tidak stabil. Jadi binding energinya itu malah berkurang ya. Karena makin besar inti atomnya itu kan ada proton dan neutron yang berada di luar ya, paling luar. Nah, ini proton dan neutron yang berada paling luar ini yang cenderung gampang melepaskan diri dari inti atom itu. Ya, jadi karena binding energinya, karena mereka lokasinya sudah terlalu jauh dari pusat inti atom itu, ya jadi gaya nuklir kuat yang menyatukan mereka itu makin lama makin terasa lemah gitu ya. Nah, atom-atom yang berat seperti ini itu mudah sekali, bukan mudah sekali atau relatif lebih mudah untuk dipecah ya menjadi atom yang lebih kecil. Seperti uranium ini ya, ini kalau ditembak dengan neutron itu dengan mudah dia akan membelah diri. Ya. Nah, proses yang terjadi di cabang sebelah kanan ini adalah fission. Ya, jadi atom yang berat ditembak kemudian bisa membelah diri melalui proses fission itu menjadi atom-atom yang lebih ringan. Sedangkan yang terjadi di cabang sebelah kiri ini adalah fusion. Nah, dalam kedua proses ini baik fission maupun fusion terjadi perubahan massa. Jadi massa total sebelum dan sesudah yang saya sebutkan tadi itu berbeda. Setelah proses fission, jumlah total massa dari partikel yang dihasilkan itu lebih kecil. Demikian juga ketika proses fusion, ketika dua inti atom yang ringan digabungkan jadi satu, hasilnya itu atau partikel yang dihasilkan itu yang memiliki inti atom lebih besar, ternyata massanya lebih kecil. Jadi terjadi juga pengurangan massa ya dalam proses fusion. Nah, dalam kedua proses ini energi itu dilepaskan oleh atom itu sesuai dengan rumus dari Einstein tadi. Nah, ini adalah proses fusion ya. Jadi kita lihat ini adalah dua inti atom ya, dari dua-duanya ini adalah hidrogen sebetulnya ya. Ini hidrogen yang memiliki satu proton dan satu neutron. Ini adalah hidrogen yang memiliki satu proton dan dua neutron. Nah, satu jenis atom tapi memiliki jumlah neutron yang berbeda, ini disebut isotop. Nah, ini kalau digabungkan melalui proses peleburan ini membutuhkan temperatur yang tinggi sekali ya, sampai 100 juta derajat ya, bahkan mungkin lebih, dan tekanan yang tinggi. Ini menghasilkan suatu inti atom yang terdiri dari 2 proton dan 3 neutron. Jadi hasil fusion ini awalnya tidak stabil. Nah, mereka
ingin menstabilkan diri itu dengan melepas satu neutron ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah inti atom helium dengan satu neutron yang dilepas. Nah, ini lebih stabil. Nah, dalam proses ini, massa yang dihasilkan dari proses ini ya, jadi kalau kita hitung massa helium ditambah massa dari neutron ini lebih kecil dibandingkan massa sebelum mereka memecahkan diri ya. Jadi terjadi pengurangan massa. Nah, pengurangan massa itulah yang kemudian dilepaskan sebagai energi ya melalui persamaan Einstein. Ya, jadi ini makanya lebih tepat kalau kita menuliskan persamaan ini dengan memakai delta atau perubahan. Ya, karena M di sini bukan massa dari inti atomnya, tapi perubahan massa atau pengurangan massa tepatnya ya, yang disebabkan terjadinya proses nuklir ini. Jadi persamaan yang dikembangkan oleh Einstein tadi, itu nama yang lebih propernya sebetulnya adalah mass energy equivalence. Jadi ekuivalensi massa dan energi. Versi yang dikembangkan Einstein itu sebetulnya belum lengkap. Itu adalah versi kalau seandainya partikelnya itu tidak memiliki kecepatan ya, tidak bergerak. Persamaan dari Einstein itu kemudian disempurnakan oleh orang ini ya, Paul Dirac. Dia orang Prancis, jadi saya kurang tahu ini apa pronunciation-nya gimana. Paul Dirac ini kemudian menyempurnakan persamaan Einstein itu dengan menambahkan faktor momentum di situ ya. Jadi P ini adalah momentum. Momentum itu adalah berkaitan dengan dalam hal ini kecepatan dari partikel ya, karena dalam proses nuklir ini kan partikelnya bergerak ya, bahkan bergerak dengan sangat cepat. Ini adalah versi yang komplit ya. Demikianlah penjelasan saya mengenai arti dari persamaan yang sangat terkenal ini ya. Jadi mudah-mudahan setelah melihat penjelasan saya ini, kita semua bisa lebih memahami arti dan signifikansi dari persamaan Einstein ini. Persamaan ini membuka jalan ya bagi penggunaan energi nuklir untuk menghasilkan energi bagi kita di dunia modern ini. Saya rasa sekian dulu penjelasan dari saya. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.